Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan menampilkan video tentang instrumentasi dan automation. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Trisanda. Saya Angel. Saya Jerry Gunawan. Saya Angeli. Nama saya Francisca Agustina. Untuk lebih jelasnya mengenai instrumentasi dan automation, mari simak video berikut ini. Instrumentasi adalah cabang ilmu pengetahuan tentang pengukuran dan pengontrolan untuk mengendalikan sifat-sifat dan besaran proses sehingga mencapai set point atau nilai yang diinginkan. Menurut William Thomson, sesuatu yang tidak bisa diukur mustahil untuk dikendalikan. Nah, adapun tujuan dari instrumentasi ini adalah yang pertama, menjaga agar proses dari suatu plan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dihasilkan produk yang diinginkan. Yang kedua adalah untuk mengukur, mengendalikan, dan menjaga parameter proses suatu plan sesuai dengan parameter proses yang diinginkan. Di dalam instrumentasi juga terdapat yang namanya sistem kendali atau pengontrolan. Sistem kendali merupakan gabungan kerja dari alat-alat instrumentasi. Secara umum, dalam instrumen ada 4 tahapan, yaitu yang pertama pengukuran, yang kedua perbandingan, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah perbaikan. Dapat dilihat pada gambar, instrumentasi dapat berperan sebagai pengukuran proses dan pengontrolan proses. Pada pengukuran proses ini terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung, yang merupakan pengukuran yang langsung pada media yang akan diukur, dan secara tidak langsung, yaitu pengukuran pada sistem kontrol. Hasil pengukurannya berupa pressure, level, temperatur, flow, weight, pH, konsistensi, dan lag. Sedangkan pada pengontrolan proses ada beberapa sistem, yaitu open loop, closed loop, dan cascade loop. Sistem pengontrolannya ini berupa on-off control, proporsional, PI, PD, PID. Hasil pengukuran dan pengontrolan ini tentu saja bertujuan untuk mencapai high quality process yang sesuai dengan standar ISO. Nilai 9000 merupakan standar untuk mutu atau kualitas dan nilai 14000 merupakan standar untuk environment. Dalam instrumentasi perlu dilakukan yang namanya kalibrasi instrumen, di mana kalibrasi instrumen merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan nilai kebenaran yang dihasilkan dari instrumen dengan cara membandingkannya dengan standar ukurnya. Nah, kalibrasi instrumen cukup penting karena instrumen yang digunakan dari waktu ke waktu akan mengalami yang namanya penurunan performa, sehingga dilakukan kalibrasi instrumen untuk mengetahui keakuratan dari instrumennya sendiri. Nah, selain itu, kalibrasi instrumen dilakukan untuk memenuhi kualifikasi dari ISO atau QMS. Nah, contoh alat yang digunakan untuk kalibrasi itu adalah multitester, alat untuk mengukur resistensi atau hambatan. Nah, yang kedua adalah pressure calibrator. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur yang namanya total kalibrasi tekanan untuk pemancar. Nah, yang ketiga itu adalah temperatur kalibrator, di mana alat ini digunakan untuk mengukur suhu. Yang keempat itu adalah decay resistant, di mana alat ini digunakan untuk mengkalibrasi pemancar FTD. Nah, dalam instrumentasi terdapat instrumen yang dikenal sebagai control valve, di mana control valve ini adalah elemen pengendali atau final control element yang paling umum digunakan untuk mengatur aliran bahan dalam suatu proses berdasarkan signal yang diterima. Nah, salah satu contoh dari control valve ini adalah on-off valve, di mana bagian utama pada on-off valve ini ada 4, yaitu positioner atau solenoid, di mana dia itu berfungsi sebagai tekanan menggerakkan aktuator. Yang kedua adalah aktuator atau penggerak. Yang ketiga adalah body valve atau kerangka dari valve. Yang keempat atau yang terakhir adalah limit switch, yaitu sebagai indikasi keadaan valve dalam keadaan lapangan atau di area lapangan. Nah, cara kerja dari on-off valve ini adalah kunci kontak diputar pada posisi on, maka arus listrik akan mengalir dari posisi baterai menuju ke solenoid, sehingga solenoid akan menjadi kemagnetan. Nah, pada saat terjadi kemagnetan, maka valve atau katup ini akan ditarik sehingga aliran dapat dilanjutkan. Nah, valve dengan aktuator yang dapat bergerak secara linear motion dan rotation motion, di mana linear motion ini merupakan aktuator yang bergerak bolak-balik, sedangkan rotation motion ini akan bergerak secara memutar. Nah, body valve dari linear motion ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah group valve, yaitu valve yang bergerak secara linear dan sistem penutupnya ke bawah. Nah, yang kedua itu adalah gate valve, yaitu valve dengan kapasitas yang tinggi. Biasanya itu dia digunakan untuk penanganan leak jet. Nah, yang ketiga itu adalah diaphragm
di mana dia itu merupakan valve yang dirancang khusus untuk high run dan aliran air yang maksimum. Nah, yang keempat yaitu pitch on grab, dia itu merupakan valve yang paling sederhana di pasaran. Nah, body valve dari rotation motion itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu bar valve, di mana dia itu merupakan valve yang menggunakan pressure tinggi, yaitu 12 bar. Nah, dan juga dia itu dapat digunakan untuk suhu yang tinggi. Yang kedua itu adalah butterfly valve, di mana dia itu adalah valve yang digunakan dalam areanya tinggi dengan tekanan yang rendah serta memiliki respon yang cepat. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu merupakan prop valve, di mana valve ini bergerak secara putar seperempat putaran yang menggunakan sumbatan runcing atau silinder. Selanjutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan seperangkat alat mekanis yang dapat merubah energi, baik fluida maupun energi listrik, menjadi suatu kualitas lain seperti kecepatan yang akan menghasilkan energi gerak. Aktuator sendiri dibagi menjadi 3, yaitu aktuator elektrik, aktuator pneumatik, dan juga aktuator hidrolik. Aktuator pneumatik merupakan aktuator menggunakan gas atau udara terkompresi yang berubah menjadi energi mekanis yang mengontrol elemen akhir atau lebih dari satu elemen. Biasanya aktuator ini digunakan untuk pematian otomatis, sehingga lebih aman. Kemudian terdapat 5 jenis aktuator pneumatik, contohnya seperti aktuator diafragma, di mana aktuator ini akan menggunakan udara untuk mendorong batang aktuator ke bawah sehingga valve-nya akan terbuka. Lalu ada aktuator piston, di mana akan menggunakan energi dari hasil udara yang terkompresi, dan juga ada aktuator vane, yaitu aktuator yang menggunakan baling-baling sebagai porosnya, di mana baling-baling tersebut akan menghasilkan udara pneumatik. Dan juga ada aktuator bilo, dan ada juga aktuator air motor train. Selanjutnya ialah aktuator elektrik, di mana aktuator ini akan mengubah rotasi motor menjadi gerakan linear dan mengambil arus listrik untuk dirubah menjadi medan elektromagnetik yang akan membuat logam menjauhi dari medan-medan magnetnya. Selanjutnya, aktuator elektrik berbagi menjadi 2, yaitu aktuator elektromekanis dan juga aktuator elektrohidrolik, di mana aktuator elektromekanis menggunakan gerakan putar dari motor AC dan DC diubah menjadi gerakan linear melalui lead screw. Sedangkan aktuator elektrohidrolik merupakan aktuator yang menggunakan hukum Pascal sebagai prinsip kerjanya. Yang terakhir ialah aktuator hidrolik, di mana aktuator ini menggunakan energi hidrolik untuk merubah menjadi energi mekanis untuk menggerakkan. Selanjutnya terdapat istilah single action dan double action, di mana single action hanya membutuhkan satu suplai udara untuk mendorong silinder, sedangkan double action membutuhkan 2 suplai udara untuk mendorong silinder. Selanjutnya ada istilah valve close or valve open, di mana valve close udara yang masuk akan membuka kontrol valve, sedangkan udara yang saat udaranya keluar akan menutup kontrol valve. Sedangkan valve open, di mana saat udara masuk maka kontrol valve akan menutup, dan saat udara keluar kontrol valve akan terbuka. Berikut adalah ilustrasi untuk valve close dan valve open, di mana valve close udara yang masuk akan membantu membuka kontrol valve, di mana saat udara masuk menekan batang aktuator dan mendorong membuka valve tersebut. Sedangkan pada valve open, saat udara keluar maka valve akan terbuka, dan saat udara masuk maka valve akan tertutup. Selanjutnya ialah solenoid valve, merupakan katup yang dioperasikan secara elektromekanis saat diberi energi listrik, namun saat energinya hilang atau dimatikan maka udara akan keluar, di mana solenoid tipe 5/2, di mana solenoid ini biasanya menggunakan coil tunggal dan pegas. Di main switch ini pada katup on dan off itu dia berfungsi sebagai untuk pengindikasi atau memberitahu keadaan valve apakah terbuka ataukah tertutup. Yang terakhir ialah positioner. Positioner ini juga penting karena dia akan mengatur atau memposisikan kontrol valve agar dapat menerima sinyal yang baik ataupun lebih baik dari controller, sehingga untuk mengatur dan membuka ataupun menutup aktuator itu sendiri. Terdapat 3 jenis positioner. Yang pertama ialah neles elektromagnetik dan juga neles digital. Kedua, positioner ini memiliki signal input 4-20 mA, sedangkan neles yang terakhir yaitu neles pneumatik memiliki signal input sebesar 3-15 PSI. Pada zaman dahulu, industri-industri di dunia belum mengenal istilah automation, sehingga masih mengandalkan tenaga manusia atau manpower. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri-industri mulai menggunakan sistem automation. Nah, sebelum membahas lebih rinci tentang automation, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu automation. Automation berasal dari kata auto, yaitu self, dan matos, yaitu bergerak. Jadi, automation adalah suatu proses di mana proses tersebut menggunakan mesin otomatis dengan sedikit mesin intervensi manusia. Sehingga, industrial automation dapat didefinisikan sebagai penggunaan alat logical programming atau komputer industrial untuk mengendalikan mesin atau proses sebagai sistem kendali menggantikan mayoritas dari pengambilan keputusan dan perintah dari seorang operator manusia. Adapun beberapa manfaat dari automation, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas konsisten 24 jam operasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan mempercepat proses QC. Yang ketiga, mengurangi human error. Yang keempat, memungkinkan kendali dan pemantauan jarak jauh, atau remote control dan remote monitoring.
Yang kelima, integrasi dengan sistem bisnis. Yang keenam, mengurangi tenaga kerja dan biaya produksi atau operasi. Yang ketujuh, pengurangan pemborosan. Dan yang terakhir, skalabilitas. Ada dua jenis automation yang umum digunakan pada industri. Yang pertama itu PLC, Programmable Logic Controller, dan DCS, Distributed Control System. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam dasar-dasar dari Programmable Logic Controller atau yang biasa kita kenal dengan PLC. PLC merupakan komputer tujuan khusus, di mana tidak ada display, tidak ada keyboard, tidak ada printer, dan tidak ada hard drive. PLC ini terletak di dalam sebuah panel kontrol, di mana masih membentuk komputer. Pada mulanya, PLC ini merupakan suatu sistem untuk menggantikan panel relay. Panel relay ini merupakan suatu sistem di mana relay dijadikan sebuah logic sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama. Panel relay ini juga lebih sering mengalami kegagalan dibandingkan komponen komputer lainnya. Selain itu, panel relay ini juga menghabiskan listrik yang cukup banyak dan menghasilkan panas serta memakan ruang. PLC ini dari segi bentuknya jauh lebih sederhana. PLC ini merupakan suatu sistem di mana terdapat modul CPU dan perangkat input-output atau yang biasa kita kenal dengan I/O. I/O ini bisa terdapat di dalam CPU maupun terdapat pada modul lain. CPU akan berkomunikasi dengan I/O, di mana mereka akan saling berbagi sistem. Backplane secara fisik akan menahan di tempatnya dan kemudian akan menyambungkannya dengan elektronik. PLC ini tidak hanya dibatasi oleh input dan output digital saja, melainkan bisa menghasilkan input dan output analog dan juga numerik. Perangkat numerik, jika ingin untuk dimaksimalkan, perlu dimasukkan kemampuan perhitungan di dalam suatu pemrogramannya, sehingga dapat menghitung seperti statistical process control atau yang biasa kita kenal dengan SPC value, dan juga memasukkan PID sebagai pengontrol di dalam pemrograman, di mana pemrograman pada PLC ini menggunakan aplikasi di dalam sebuah laptop standar maupun PC desktop. Distributed Control System atau DCS merupakan sebuah sistem yang mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh bagian mill dengan proses yang berbeda-beda. Secara historis, PLC merupakan sebuah sistem yang sangat baik dalam menangani proses tunggal. Munculnya DCS ini digunakan untuk dapat mengendalikan pengontrol untuk operasi yang berkelanjutan dengan menggunakan kontrol analog. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang lebih rinci dari DCS dan komponen-komponen alat serta proses yang akan ada pada DCS. DCS merupakan sistem berorientasikan proses di mana menggunakan control loop tertutup. Pada pabrik, DCS ini dimulai dari pusat kendali operator atau operator station. Pada ruang operator ini merupakan jantungnya dari proses, di mana di ruang operator ini, operator dapat melihat proses yang terjadi serta tanda peringatan dan alarm, dan masih banyak lagi. Tingkat komponen selanjutnya ada server, ada arsip komputer, dan ada engineering station. Server digunakan untuk mengumpulkan data ke tingkat prosesor, dan kemudian bertanggung jawab atas berpindahnya data dari station operator ke tingkat prosesor. Dan untuk arsip komputer ini digunakan untuk menyimpan data historis, sedangkan untuk engineering station merupakan sebuah station yang digunakan untuk mengunduh proyek ke prosesor dan tampilan grafis. Fiber optik di sini digunakan jika pemasangan kabel internet yang terlalu lama. Selanjutnya, level berikutnya adalah level perangkat lapangan. Pada level ini akan berkomunikasi dengan level prosesor, di mana semua jenisnya hampir semua kompatibel dengan komponennya. Komponen-komponen yang terdapatnya diantaranya seperti pemancar, saklar, I/O, jarak jauh, dan lain-lain. Adapun perbedaan dari kedua jenis automation tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Basic sinyal layout dimulai dari pembacaan pada tangki yang berada di lapangan oleh transmitter. Kemudian, transmitter akan mengirimkan sinyal kepada AJB, Analog Junction Box, ataupun DJB, Digital Junction Box. Selanjutnya, AJB dan DJB akan mengirimkan sinyal ke area rack room yang terdiri dari cross connection cabinet yang selanjutnya akan dibaca pada I atau O modul dan akan dikirimkan ke CPU agar dapat dilihat pada layar. Sedangkan control valve akan mengirimkan sinyal ke area motor control center yang terdiri dari motor control modul dan selanjutnya dikirimkan ke cross connection cabinet yang selanjutnya akan dibaca pada I atau O modul dan akan dikirimkan ke CPU agar dapat dilihat pada layar.